Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Jamal Makmur dan teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan kami di pertemuan ke-6 ke-7 ini ya. Nanti pada pertemuan ini kita masih ditemani narasumber Bapak Dr. Jamal Makmur. Pada kesempatan sore hari ini tema yang akan disampaikan yaitu wakaf masjid ya. Tidak perlu berlama-lama, pada Bapak Dr. Jamal Makmur kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pecinta prodi zakat wakaf Institut Pesantren Matalil Falah yang berbahagia, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini masjid kita ramai dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, mulai pagi sampai malam untuk sholat berjamaah sebagai kegiatan utama, pilar utama masjid. Kemudian kegiatan pengajian. Ini yang sangat membedakan ya, suasana Ramadan ini masjid kita dibuat pengajian para kiai-kiai kita yang dengan antusias didengar dengan seksama. Memang benar kata Imam Ghazali ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa ketika perut kita itu lapar, hati kita itu akan bersinar. Hati kita itu akan mudah dimasuki oleh kalam-kalam hikmah. Bahkan menurut Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah itu, ketika perut kita lapar maka seluruh anggota badan kita ini kenyang dalam arti tenang, damai untuk menerima siraman-siraman rohani. Berbeda ketika perut kita ini kenyang, seluruh anggota badan kita ini lapar. Itu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya dalam kitab Nasaihud Diniyah. Jadi ketika kita lapar maka akal kita ini semangat untuk mendengar pencerahan-pencerahan keilmuan, pencerahan-pencerahan spiritual dari para kiai-kiai kita. Nah, pada kajian hari ini kita akan berbicara tentang masjid. Nanti dicari sendiri ya, berapa jumlah masjid di Indonesia ini. Banyak sekali. Masjid kita jumlahnya banyak sekali, bangunan terbanyak lah. Saya masih ingat salah satu kolom ya di sebuah media yang ditulis oleh guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, bahwa masjid adalah bangunan pertama yang dibangun Rasulullah SAW ketika berhijrah di Madinah. Nanti para jamaah ketika Anda menunaikan ibadah haji, nanti ketika di Madinah pasti akan berkunjung di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika berhijrah di Madinah. Masjid dulu kata Kiai Sahal itu yang dibangun oleh Nabi, baru setelah masjid Nabi membangun pasar. Jadi masjid ini menjadi tempat olah spiritual, menjadi tempat olah intelektual. Bahkan menurut Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi, masjid ini menjadi forum politik tingkat desa.
bagaimana masjid itu mampu menjadi stabilitator politik tingkat desa, karena orang yang jamaah di masjid khususnya sholat Jumat adalah tokoh-tokoh politik di RT RW di semua desa. Sehingga ketika masjid ini damai, solid, berkembang, maka secara otomatis suhu atau dinamika politik internal di desa itu bisa kondusif, bisa terkendali, bisa nyaman, bisa damai untuk kegiatan-kegiatan keagamaan maupun kegiatan-kegiatan sosial. Para jemaah muhibbin prodi zakat wakaf, tugas nazir dalam konteks masjid ini adalah imarah. Imarah itu meramaikan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Jadi tugas takmir atau meramaikan masjid ini tugas utama. Seorang ahli tafsir yang kemarin baru meninggal, Muhammad Ali As-Sabuni, di dalam kitabnya Rawai'ul Bayan, menjelaskan imarah, meramaikan masjid itu ada dua. Ada imarah hissiyah dan ada imarah ma'nawiyah. Imarah hissiyah itu meramaikan masjid dalam bentuk fisik, membangun masjid, merenovasi masjid, merehab masjid. Jadi mempercantik wajah masjid ya. Nah, saya kira menjelang Idul Fitri nanti masjid kita akan berbenah ya, macam-macam lah, untuk apakah cat baru itu, fasilitas baru. Kalau masjid saya kira tidak kehilangan kekurangan dana, karena donatur masjid ini donatur tetap, baik berupa kaleng yang berputar itu yang pernah diperdebatkan hukumnya jika mengganggu kekhusyuan sholat, tapi saya kira itu berjalan di kampung-kampung khususnya, atau berupa kotak amal atau aset-aset masjid yang sudah banyak. Jadi imarah hissiyah ini bentuk imarah yang pertama. Meskipun sekarang ini orang berlomba-lomba ya membangun masjid secara fisik, rata-rata lantai 2. Rata-rata masjid sekarang itu lantai 2. Memang ada hadis yang populer ya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun karena Allah ya masjid, karena Allah ini bukan karena bermegah-megahan, maka Allah akan menyiapkan orang itu satu hotel berbintang di surga. Ini sebuah reward yang luar biasa, menjadi promosi ya bagi nazir masjid. Dan memang masyarakat kita begitu antusias ya ketika membangun masjid itu. Mereka bahkan menjual apa yang dia punya untuk ikut nyumbang pembangunan masjid. Yang kedua, imaratul masjid itu bisa berbentuk imarah ma'nawiyah, meramaikan masjid dengan memfungsikan fungsi masjid. Imarah ma'nawiyah ini menurut Muhammad Ali As-Sabuni bisa dengan bil i'tikaf, dengan i'tikaf di tadarusul Quran, sebagaimana kita lakukan waktu Ramadan, tadarus Al-Quran, di ta'limil ilmi, mengajar ilmu, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, qiraatul barzanji lailatul jum'ah, membaca barzanji malam Jum'ah, dan lain-lain. Jadi imarah hissiyah dan imarah ma'nawiyah ini harus kita gabungkan. Kebanyakan kita adalah yatatawaluna fil bunyan, kita bermegah-megahan dalam bangunan, tetapi imarah ma'nawiyah atau fungsi utama dari masjid itu untuk penguatan akidah, untuk pencerahan intelektual, untuk penguatan kohesivitas sosial, ini belum berjalan. Oleh karena itu tanah wakaf masjid ini yang bahkan satu desa itu bisa satu masjid, bisa beberapa masjid, itu harus kita manfaatkan supaya imarah
hissiyah dan imarah maknawiyah ini bisa berjalan secara simultan ya, berjalan bersama. Dan pengalaman kami mengelola masjid itu, tidak ada kemajuan di masjid itu kalau tidak melibatkan anak muda. Jadi di dalam meramaikan masjid itu kuncinya adalah anak muda ini harus dilibatkan. Kiai-kiai muda ini harus dilibatkan. Ya, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan harus diaktifkan. Ibaratnya kalau di masjid ada IRMAS, Ikatan Lembaga Masjid, itu harus bisa bersinergi dengan lembaga organisasi kemudaan yang ada. Misalnya kalau di kampung-kampung ada IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, atau IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, ini harus diajak bekerja sama untuk meramaikan masjid, sehingga di masjid itu ada diskusi kepemudaan, ada pelatihan organisasi, di masjid itu ada perpustakaan, di masjid itu ada kegiatan-kegiatan yang tidak konvensional. Kalau berjanjinan, kemudian istighosa, pengajian, itu sesuatu yang sudah berjalan dan itu luar biasa baiknya kita kembangkan supaya